Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah cerita yang begitu mendalam dan penuh makna, sebuah legenda yang membentuk salah satu pulau paling terkenal di dunia. Ya, kita akan menyelami kisah asal-usul Pulau Bali, sebuah narasi yang menghubungkan para dewa, manusia, dan alam dalam satu harmoni yang indah. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan memulai perjalanan epik ke masa lalu. Cerita kita dimulai ribuan tahun yang lalu, pada masa ketika Pulau Jawa dan Bali masih menjadi satu daratan yang luas dan menyatu. Di masa itu, hiduplah seorang Brahmana agung yang sangat dihormati karena kesaktian dan kebijaksanaannya. Nama beliau adalah Sidi Mantra. Beliau bukan hanya seorang pemuka agama, tetapi juga seorang ayah yang memiliki seorang putra bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Sayangnya, ia memiliki satu kelemahan besar, kecanduan judi. Kegemarannya ini seringkali membawanya ke dalam masalah besar. Lagi dan lagi, ia kalah dalam pertaruhan, menumpuk utang yang sangat besar. Awalnya, Sidi Mantra sebagai seorang ayah yang penuh kasih, selalu membantu melunasi utang-utang putranya. Beliau menggunakan kesaktiannya, memohon kepada para dewa, dan selalu berhasil mendapatkan harta untuk menutupi kesalahan Manik Angkeran. Namun, kesabaran seorang ayah pun ada batasnya. Harta keluarga terkuras habis, dan Sidi Mantra merasa sudah tidak sanggup lagi menuruti kebiasaan buruk putranya. Suatu hari, setelah semua harta bendanya habis, Manik Angkeran kembali datang memohon bantuan. Dengan berat hati, Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau teringat akan sebuah legenda tentang naga Besukih, seekor naga perkasa yang bersemayam di kawah Gunung Agung. Naga ini dikenal sebagai penjaga harta karun yang tak terhingga jumlahnya. Sidi Mantra tahu bahwa meminta bantuan naga Besukih adalah pilihan terakhir yang sangat berisiko, tapi demi putranya, beliau rela melakukannya. Dengan membawa persembahan dan genta suci miliknya, Sidi Mantra memulai perjalanan mendaki Gunung Agung yang megah dan penuh misteri. Setibanya di tepi kawah, beliau membunyikan genta dan mengucapkan mantra-mantra suci dengan penuh khidmat. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan dari dalam kawah muncullah naga Besukih yang agung. Naga itu bertanya, "Wahai Brahmana suci, apa maksud kedatanganmu menemuiku?" Sidi Mantra dengan hormat menceritakan masalah yang dihadapinya, tentang putranya yang terjerat utang akibat judi. Mendengar cerita itu, naga Besukih merasa iba. Sang naga kemudian berkata, "Aku akan membantumu, tetapi dengan satu syarat. Beritahu putramu untuk berhenti berjudi dan menggunakan harta ini untuk memulai hidup yang baru." Naga Besukih lalu menggoyangkan tubuhnya, dan dari sisik-sisiknya berjatuhan kepingan-kepingan emas dan permata. Sidi Mantra sangat berterima kasih. Beliau berjanji akan menasihati putranya dan kembali dengan membawa harta tersebut. Manik Angkeran sangat gembira melihat ayahnya membawa pulang begitu banyak emas. Utangnya lunas, dan untuk sesaat, ia berjanji akan berubah. Namun, seperti yang sering terjadi pada pecandu, janji itu tidak bertahan lama. Tak butuh waktu lama, ia kembali ke meja judi dan kalah telak, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dalam keputusasaan, sebuah pikiran licik muncul di benaknya. Ia berpikir, mengapa harus meminta pada ayahnya jika ia bisa langsung datang ke sumbernya? Tanpa sepengetahuan Sidi Mantra, Manik Angkeran mencuri genta suci milik ayahnya dan pergi sendiri ke Gunung Agung. Ia meniru apa yang dilakukan ayahnya, membunyikan genta dan memanggil naga Besukih. Naga itu pun muncul, namun kali ini dengan tatapan yang lebih waspada. Manik Angkeran dengan lancang langsung meminta harta. Naga Besukih, yang sudah tahu tabiat buruk pemuda ini, memberinya sedikit emas dan kembali mengingatkannya untuk berhenti berjudi. Namun, keserakahan telah membutakan mata hati Manik Angkeran. Saat melihat ekor naga Besukih yang dihiasi permata besar berkilauan saat sang naga akan kembali ke kawah, ia tidak bisa menahan diri. Dengan cepat, ia menghunus kerisnya dan memotong ujung ekor sang naga, lalu melarikan diri dengan permata itu. Tentu saja, naga Besukih murka luar biasa. Dengan napas apinya, sang naga menyemburkan api panas yang seketika melahap Manik Angkeran, mengubahnya menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra merasa cemas karena putranya tak kunjung pulang. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Beliau segera menyusul ke Gunung Agung dan menemukan putranya telah tiada, hanya tersisa tumpukan abu. Hatinya hancur berkeping-keping. Meskipun putranya telah melakukan kesalahan fatal,
rasa cinta seorang ayah tetap ada. Dengan penuh penyesalan, beliau kembali memohon kepada naga Besuki, memintanya untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Besuki, yang hatinya luluh melihat kesedihan sang Brahmana suci, setuju. Aku akan menghidupkan putramu kembali, Sidimantra, tapi ia tidak bisa lagi hidup bersamamu. Ia harus memulai hidup baru yang terpisah, belajar dari kesalahannya. Sebagai gantinya, naga Besuki meminta Sidimantra untuk menyembuhkan ekornya yang terpotong. Dengan kesaktiannya, Sidimantra berhasil menyambungkan kembali ekor sang naga hingga pulih seperti sedia kala. Sesuai janjinya, naga Besuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Saat Manik Angkeran membuka mata, ia langsung bersujud di kaki ayahnya dan naga Besuki, menangis dan memohon ampun atas semua perbuatannya. Ia sadar betul akan keserakahan dan kebodohannya. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Sidimantra tahu bahwa ia dan putranya harus berpisah agar Manik Angkeran benar-benar bisa belajar dan mandiri. Dengan berdiri di tempat ia berada, Sidimantra mengambil sebuah tongkat. Dengan kekuatan batin dan kesaktiannya, beliau menggoreskan tongkat itu ke tanah, membuat sebuah garis panjang di antara dirinya dan Manik Angkeran. Saat garis itu dibuat, keajaiban pun terjadi. Dari goresan tongkat itu, air mulai menyembur keluar dengan deras. Semakin lama, air itu semakin banyak, mengalir deras membelah daratan. Garis itu berubah menjadi selat yang lebar, memisahkan tempat Sidimantra berdiri dengan tempat Manik Angkeran berada. Inilah momen terciptanya Selat Bali, yang memisahkan Pulau Jawa dengan sebuah daratan baru yang kemudian kita kenal sebagai Pulau Bali. Manik Angkeran dan para pengikutnya tetap tinggal di daratan yang baru terbentuk itu, memulai peradaban baru. Mereka belajar untuk hidup selaras dengan alam, menghormati para dewa, dan meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu. Di bawah bimbingan spiritual dari ajaran yang diwariskan ayahnya, masyarakat Bali berkembang dengan sistem kepercayaan dan budaya yang unik, yang kita kenal sekarang sebagai Hindu Dharma Bali. Tempat di mana Manik Angkeran berubah menjadi abu diyakini sebagai lokasi Pura Besakih, pura terbesar dan paling suci di Bali, yang berdiri megah di lereng Gunung Agung. Legenda ini lebih dari sekadar cerita tentang asal-usul sebuah pulau. Ini adalah pelajaran abadi tentang konsekuensi dari keserakahan, pentingnya pengampunan, dan kekuatan cinta seorang ayah. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia material dan spiritual. Garis yang dibuat Sidimantra bukan hanya memisahkan daratan, tapi juga menjadi simbol pemisahan antara masa lalu yang kelam dengan masa depan yang penuh harapan. Hingga hari ini, semangat dari legenda ini masih hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Bali. Dari upacara adat yang megah, arsitektur pura yang menakjubkan, hingga keramahan penduduknya, semuanya mencerminkan filosofi Trihita karena keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Jadi, ketika kita melihat keindahan Bali, ingatlah bahwa di baliknya ada sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang seorang Brahmana sakti, seorang putra yang tersesat, dan seekor naga yang bijaksana. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa setiap tempat memiliki jiwa, dan jiwa Bali lahir dari pengorbanan, pengampunan, dan sebuah awal yang baru. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita kita hari ini. Semoga legenda Pulau Bali ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.